Good news dari Denking Forever, channel Denking Management. Kebetulan saya dengan ada, ya boleh dikatakan senior lah dalam bidang aktivis dia dan politikus. Ya, perkenalkan Om. Oke, selamat sore semuanya. Salam bahagia dan salam sejahtera ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan suasana-suasana yang cukup membahagiakan di awal tahun 2022. Nama saya Tony Setiawan. Saya sangat konsen dan fokus dalam organisasi, terutama partai politik dan kepemudaan, sehingga kita bersinergi bersama bangsa dan negara untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, itu aja. Silakan. Ya Om. Kebetulan ya, saya di sini mungkin sebagai praktisi hukum dan owner founder ya dari Denking Tobacco dan founder dari Denking Management yang ngebawahi band Hitam Rocky Om. Oke. Sambil belajar ya Om ya. Oke. Belajar karena dalam artian dalam prinsip saya dengan moto Denking Management yaitu action, kreatif dan produktif. Yes. Om. Gimana menurut Om itu? Ya harus. Sebagai generasi muda tentunya harus lebih baik lagi daripada generasi sebelumnya ya. Ya Om. Terutama ketika kita mau konsen dan fokus tentang dunia musik ya. Ya. Yang mana itu bagian penting dan kontribusi buat bangsa dan negara juga ada. Tapi perlu diketahui juga bahwa hal tersebut sebagai generasi muda di samping melahirkan karya-karya, juga Anda sebagai generasi penerus yang bergerak di bidang hukum harus mampu melakukan perlindungan terhadap karya itu sendiri. Contoh misalnya ya, tentang hak intelektual dan atau royalti. Yang notabene dalam hal ini sangat penting. Karena di situ akan melindungi daripada hak-hak intelektual dan hak-hak untuk mendapatkan fungsi dan manfaat ekonomi, sehingga tidak tumpang tindih antara yang menciptakan, yang mengkaryakan, dan juga yang terkait dalam produksi tersebut. Dan meliput yang, maaf ya Om, saya potong dikit. Dan yang sebagai manajemennya atau agensi ya Om ya. Ya, pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Iya, karena mungkin Om gini juga ya Om ya. Karena ketika udah menyangkut IDR itu istilahnya pemutus silaturahmi yang paling dekat ya Om ya. Kalau udah menyangkut IDR. Betul. Gitu. Betul. Dan saya juga boleh bertanya dikit Om, Boleh. karena Om mungkin dengan jam terbang dan wawasan Om gitu. Saya mungkin junior dan masih tahap belajar ya Om ya. Betul. Menurut Om, di mata Om, hukum keadaan Indonesia saat ini di mata Om sebagai aktivis gimana Om menurut Om? Sebetulnya kalau bicara masalah hukum itu kan sifatnya dinamis ya, tidak bersifat kaku. Betul Om. Jadi karena bangsa Indonesia setelah kita lepas landas daripada membuka keran kebebasan, tentunya ini akan melahirkan potensi-potensi sumber daya manusia, terutama generasi penerus bangsa yang kita belajar jujur aja bahwa ketika nol Indonesia 1945 tinggal landas di pemerintahan Soekarno, maka kita identifikasi Iya. ya, investasi masyarakat dunia pendidikan itu berapa yang buta huruf. Kemudian daripada itu lepas landas Pak Soekarno ke Pak Harto berapa juga. Dan di situ melahirkan potensi sumber daya manusia yang mempunyai nilai-nilai akademik, dan tentunya ini akan menjadi potensi terhadap dunia hukum sendiri. Jadi dunia hukum Indonesia sekarang ini dalam keadaan suatu yang berubah secara total dan secara drastis, yang mau nggak mau, suka tidak suka, ini harus terus disempurnakan regulasinya antara stakeholder, antara si produk ya atau eksekutif, legislatif dan yudikatif dan user ini harus melakukan terus penyesuaian. Berarti harus bersinergi lah Om ya. Betul. Dan bukan harus, itu terus wajib dan terus penyesuaian. Iya, walaupun belum sempurna gitu Walaupun ya. belum sempurna. Iya, betul Om. Karena kalau kita bicara hukum itu kan objektivitas. Iya.
benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya, belum tentu juga benar menurut dia, dan belum tentu juga benar menurut mereka. Iya Om. Apalagi ketika belajar hukum, yang satu berdasarkan hukum Eropa kontinental, yang satu Anglo-Saxon, yang satu adalah persemakmuran, dan kita berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi studi kasusnya bagaimana? Iya betul Om, betul Om, betul Om. Iya. Belajarnya sama, intinya mencari rasa keadilan. Iya. Tapi keadilan di Eropa akan berbeda dengan keadilan di Indonesia. Iya. Karena mungkin gini ya Om ya, karena hukum Indonesia itu murni dari include atau kiblatnya ke Belanda ya Om ya. Ya. Sebetulnya kalau di mata saya hukum Indonesia itu ya maaf ya Om ya, Ya. ini agak-agak bukan saya meremehkan hukum Indonesia, emang Agak sedikit ekstrim lah ya. agak kalau ekstrim kita. saya berbicara. Tapi ekstrim koreksi positif. Positif. Walaupun Ya. memang terdengar pahit di telinga. Iya, karena para maaf ya aja saya ini bukan koreksi atau cuma masukan. Ketika ada proyek-proyek pasal, karena mungkin para dewan itu kan ditarget Om untuk masalah penyempurnaan pasal atau amandemen. Betul. Iya. Tapi dari target mereka yang seharusnya berapa pasal selesai aja cuma berapa tahu Om sendiri. Itu di mata Om, pandangan Om gimana dari pandangan Om? Oh ya, karena kita mau nggak mau hukum di Indonesia ini kalau menurut analisa saya dan Iya. mungkin juga sama dengan yang lainnya, bahkan bisa lebih yang sempurna yang Iya, lainnya. Ketika salah ya mohon dikoreksi. Iya ya Om. Hukum di Indonesia ini pertama adalah banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda, Iya betul Om. termasuk KUHP-nya. Iya betul betul. Kedua adalah hukum agama. Iya betul betul. Ketiga adalah hukum budaya. Dan adat juga mungkin ya Om ya. Budaya dan adat. Iya betul Om. Berikutnya adalah konvensi internasional. Iya betul betul. Jadi hukum Indonesianya yang mana? Iya. Nah kita tinggal bertanya, eksekutif membutuhkan hukum Indonesia setelah merdeka bagaimana? Legislatif yang merupakan potensi pembuat hukum daripada situasi eksekutif itu bagaimana? Dan yudikatif sebagai penegaknya juga bagaimana? Karena hukum ini pelakunya dan pelaksananya daripada suatu buah negara itu adalah eksekutif, yudikatif, dan Legislatif. Iya betul Om. Eksekutif sebagai pemanfaatan, yudikatif sebagai penegakan, pemprosesan, dan Iya. legislatif sebagai produksinya. Betul Om. Tetapi di situ ada lagi satu dua kekuatan yang mempengaruhi hukum, yaitu politik. Politik. Di mana politik itu identifikasinya dengan kekuasaan. Betul betul betul. Walaupun ada betul. kalimat yang sering didengungkan dengan bahasa dan kalimat equality before Betul. the law, Oh. due process of the law, Law. dalam reform of the law. Iya. Dan Tapi gini, bagaimana implementasinya ini yang paling penting? actionnya mungkin di Actionnya. lapangannya. Nah implementasinya, Anda berpendidikan Indonesia S1, S2-nya di Amerika, dan Anda hidup di ibu kota Jakarta, tetapi terakhir Anda melakukan kesalahan di Polsek di Papua. Iya. Sementara penegaknya, penyidiknya adalah Polsek di Papua yang biasa bersinergi dan berkomunikasi dengan hukum-hukum adat dan budaya. Sementara yang Anda lakukan itu bukan jahat, dianggap, dituding melakukan diduga yang pasnya diduga. melakukan perbuatan Iya. melawan hukum. Iya. Sementara perbuatan melawan hukum ini extraordinary. Iya. Nah, sehingga awal daripada penyidikan itu, yang kemudian ditingkatkan kepada tahapan berikutnya, apakah akan mendapatkan rasa keadilan di dalam proses keputusannya, dalam prosesnya itu. Iya, betul Om. Sementara kita tuh equal. Karena mungkin tahapannya kan dari penyidikan, ya proses udah P21 dan itu seorang menjadi istilahnya terdakwa, baru ketika ada putusan hakim jadi terpidana, lah barulah itu masuk istilahnya ketika ada amar putusan, vonis, barulah jadi warga binaan. Betul. ketika dilapas. Nah, Betul. sekarang kita ke season masalah pembinaan di lapas Om. Nah, Menurut Om bagusnya, karena Om mungkin
dalam artian ini walaupun Om tidak pure sebagai praktisi hukum, tapi Om mengenal dan wawasan, dan Om juga berpendidikan hukum, tapi bukan praktisi hukum murni mungkin Om. Ya, oke. Dari pandangan Om, cara ngebina warga binaan di lapas itu menurut seorang Om itu gimana bagusnya Om untuk keadaan di Indonesia Om? Nah, dalam pembinaan lapas itu sebetulnya disinilah kehadiran negara secara utuh terhadap warga negaranya yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, tumpang kaki ya nggak apa-apa, yang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Iya Om. Karena melanggar di Indonesia belum tentu melanggar di Eropa. Iya. Contoh nih case ya. Iya. Kita bicara ini bukan ganja. Iya, ini Ya, kebetulan ini adalah bako. gayo. Gayo. Aromanya ya. sama. Tapi aromanya adalah ganja. Tapi Iya. terkadang ada satu buah tingkat kesalahan, terkadang di tingkat beberapa daerah karena harumnya ini dikatakan barang bukti penyalahgunaan undang-undang narkotika karena Iya. harumnya. Harumnya. Sedangkan urin tidak. Sedangkan masuk. urin tidak. Iya, tidak Tapi ada kandungan. dianggapnya adalah ini memenuhi unsur. Iya. Dan dia terkena. Dan saya kira kalau kita buka kasus ini banyak terjadi. Tapi Iya. di daerah ya, Di daerah. bukan di wilayah Polda Metro. Karena Bukan. ya di Polda daerah. Metro ini kan sumber SDM-nya juga mumpuni, peralatannya juga mumpuni, dan pendapat-pendapat hukum yang dibutuhkan dari ahli itu juga mumpuni ya. Iya, betul Om. Nah, di sini sendiri tentunya adalah perlakuannya berbeda. Iya. Ketika konteks pembinaan lapas ini, Iya. kita harus mengetahui dulu latar belakang orang kenapa bisa terjadi ke lapas. Iya. Ada cyber crime, Iya. white crime, blue Iya. crime, black Iya. crime, dan crime murni. Krem murni. Iya. Nah, di betul. dalam crime murni sendiri ada dua klasifikasinya. Iya, betul. Misalnya, ini kriminal narkoba dengan kriminal korupsi, dengan kriminal murni, kriminal pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, dengan kriminal kebendaan, dan Iya. kriminal dengan penggunaan itu harus dibedakan Iya. perlakuannya. Tapi gini Om, saya boleh bertanya dong? Boleh. Kenapa? Om setuju nggak secara pribadi? Jujur. Ya. Narkoba udah termasuk kejahatan luar biasa disamakan dengan korupsi dan pembunuhan oleh negara. Om secara pribadi nih ya, secara pribadi pandangan Om, secara mindset Om setuju nggak? Tidak. Tidak. Alasannya Om? Indonesia di dalam narkoba itu klasifikasinya baru sebatas korban kepentingan pangsa pasar oleh kartel. Kartel. Sebetulnya Jadi itu bukan sebagai pelaku utama kepentingan pangsa pasar. Kenapa saya bicara demikian? Iya. Contoh gini, siap Om. negara Indonesia sebelum adanya negara Indonesia NKRI itu ada satu buah daerah namanya Aceh. Aceh, betul. Itu Aceh lebih dulu ini berdiri dari lebih dulu Indonesia. loh. Aceh ini Tuhan turunin tumbuh-tumbuhan. Berarti ini anugerah alam, anugerah Tuhan yang diberikan kepada tanah Aceh berarti ya? Om? Yes. Iya. Tanah Aceh, dan ini harus dimanfaatkan karena kita ada kalimat gini, tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu kalau tidak ada manfaatnya buat manusia. Iya. Berarti harus kita syukuri ya? Ini manfaatnya apa? Iya, iya, iya. Secara medis bagaimana? Iya Om. Secara ekonomis bagaimana? Iya, iya. Secara hubungan diplomatis bagaimana? Iya betul Om. Makanya di sini dibutuhkan seorang ahli Iya. yang mengklasifikasi hal ini sehingga Iya. menjadi manfaat buat negara, buat masyarakat. Contoh, oke, adanya ganja dianggap adalah barang terlarang Iya Om. yang diatur dalam undang-undang. Iya. Golongan satu lagi. Ya, golongan satu, A. undang-undang mana A. nih? Iya. Hubungannya dengan apa? Terlarangnya karena apa? Iya. Harus dijelaskan. Tetapi ketika terlarang, kenapa harus digunakan menjadi alat untuk kesehatan? Iya. Berarti kan terlarang ada kekecualian dong. Lex Ada- spesialis. Ada manfaat. Ada manfaat. Nah, Ada ini manfaat. maka dibutuhkan kemampuan dari kehadiran negara untuk membuat klasifikasi tentang hal tersebut. Ya Misal, berarti dalam artian ini harus ada amandemen masalah pasal narkoba juga berarti Om. wah iya dong. Wajib itu. Iya dong. Karena dalam pasal kebetulannya saya pribadi mungkin banyak pendampingan narkoba ya, Om, Yes, korban-korban narkoba yang saya antara karena dari keputusan Menteri Kemenkumham narkoba
untuk emang udah jelas ya di dalam perundang-undangan masalah asesmen Ya. 4x3 untuk pengguna tol. Nah yang sabu itu sabu kan nama udah judul di dalam pasal itu penyalahgunaan. Ya. Di bawah 1 gram itu wajib rehab karena kapasitas rehab kita, kapasitas lapas ya, ralat bukan rehab, lapas udah overload, udah terlalu penuh dengan apa? Ya. Pemain narkoba om, gitu. Solusi om untuk ya solusi dari pribadi om, pandangan om, solusinya biar lapas tersebut ya dalam artian itu kan menguras anggaran negara, betul nggak om? Ya. Penuh, harusnya lapas itu diisi, tolonglah ibaratnya lapas kelas 2A narkoba, saya tidak sebutkan, harusnya diisi 2000 WBP, warga binaan pemasyarakatan, tapi ini bisa diisi 5000. Itu kebanyakan warga binaan narkoba. Solusi dari om biar enak buat negara dan para penyalahgunaan apa menurut om solusinya? Nah, Disinilah yang namanya dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang mempunyai nilai-nilai menghormati hak ya berarti kembali lagi ke HAM mungkin ya om ya. hak manusia. Apapun bentuk ceritanya, manusia tidak punya hak dan kewajiban untuk menghakimi manusia itu sendiri. Walaupun itu seorang hakim, Walaupun seorang hakim, hakim. hanya berusaha menyadarkan, mengembalikan ke dalam bentuk semula secara fitrahnya seperti Iya, manusia. tapi secara konstitusi hakim itu kan dikasih hak dalam artian mau ngasih vonis ke seorang itu sesuai dengan prerogatifnya, sesuai dengan keyakinan hakim. Menurut Ya. kamu setuju nggak? Jadi kalau menurut saya hal tersebut ini saya berpikir bahwa hakim itu menurut saya ada beberapa kategori yang ada di Indonesia. Walaupun kategorinya memang secara benar, secara pendidikan dan pelatihan dan pengkaderan mungkin harus benar. Iya betul. Tetapi pada memutuskan suatu buah perkara, terkadang ada unsur X yang mempengaruhi. Intervensi berarti. Unsur X whatever. Ya, itu Ya. kita terlalu unsur X itu banyak faktornya Gitu. yang bisa diterjemahkan. Kembali mindset terjadi situasional kondisional pada waktu itu ada Ya. pihak yang terkait dengan hakim itu. Oh, iya, iya. Ya. pihak yang berkepentingan. Ya. Om. Siap, Om. Pertama, hakim yang tahu kebenaran memutuskan dengan kebenaran. Iya. Nah ini yang berarti kan ada rasa keadilan para pihak. Iya, iya, para pihak, iya. Ada hakim yang tahu kebenaran, Iya. tetapi tidak memutuskan dengan kebenaran. Iya, betul Om. Jadi ada keadilan yang diabaikan pada waktu itu. Iya. Apa pengabaian keadilannya? Ya hanya Pak Hakim sendiri yang pada itu tahu. Iya. Dan Karena Tuhan mungkin gini sebagai ya, prerogatif prerogatif untuk keyakinan memutuskan hakim. perkara. Iya. Awas, prerogatif itu bukan kebenaran, Pak. Bukan. Pemberian mandat Mandat. atas kesepakatan konstitusi, Pak. Iya, atas Yang diatur dalam undang-undang. iya. Atas rapat Dewan Para Hakim dan kronologis dari awal dakwaan yang secara langsung ditulis oleh panitra. Betul. Ada juga berikutnya adalah hakim yang tidak tahu kebenaran, tapi Ya. memutuskan pula dengan tidak benar. Nah, Oh. kalau zaman sekarang ini memang hal itu jarang terjadi ya, karena pendidikan Ya. hakim itu sekarang itu betul-betul Ya, ada dan pelatihan. emang kebetulan ya Dewan Kode Etik Hakim juga terus Ada. mantau. Ya, Tapi ada. kalau zaman dulu kadang-kadang kan orang sekolah cuman SR karena jadi pegawai negeri di departemen apa kehakiman dalam jangka waktu batas waktu Itu tertentu zaman bekerja. masih berkarir berarti. Yes, kemudian dia direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan hakim hanya beberapa bulan, kemudian dia bisa jadi hakim. Betul. Karena pada waktu itu keterbatasan sumber daya manusia. Nah, Betul. kadang-kadang juga ada hakim yang spesialis di militer, jadi hakim yang bersifat memutuskan di umum. Ya, kebetulan kalau hakim ya di pandangan saya kalau hakim yang spesialis militer itu kan beracaranya di pengadilan militer. Ya sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan dulu kan banyak. Banyak. Contoh dulu. Zaman dulu ya, kita Zaman dulu berbicara contoh bukan dulu zaman ya ada sekarang. Kejaksaan Agung. Iya, iya. Contohnya Pak Andi Gali. Iya, iya. Itu kan Kejaksaan Agung, tapi berdasarkan Itu dari zaman organ Andi Gali. militer. Enggak, sebetulnya itu Masih hidup orangnya?
udah meninggal. Ya, Nah, tapi kalau salah satu keturunannya kemudian keluarga besar kepolisian. Oh iya Om. Sekarang berpangkat AKBP kalau nggak salah. Bukannya Pak Andi Gari itu saya Salam buat keluarganya ya, kita ya. kasih doa terbaik ya Om ya. Tapi beliau memang bagus, tapi kan sebetulnya bagusnya ya ada kalimat begini ya. Segala sesuatu yang diurus bukan ahlinya dan bidangnya maka tunggulah kehancurannya. Itu terjelas dalam Quran ya Om. Ya. Karena kita perundang-undangan bisa diamandemen, tapi Quran Betul. sampai zaman manapun tidak bisa dirubah isinya. Malahan yang bisa merubah kehidupan kita itu betul. Quran. Quran. Om. Betul. Walaupun saya dalam artian ya saya bertato dan saya juga emang dekat dengan para musisi dan manajemen Itong Roti, tapi bagaimanapun gue punya Tuhan Om, prinsip saya. Ya. Salah nggak Om? Betul. Dan perlu Anda ketahui bahwa hanya 2 negara yang berani meletakkan agama sebagai konstitusi negara. Ya Om. Dan itu sangat terbukti sangat jelas. Betul Om. Satu adalah negara Indonesia. Apa buktinya? Apa faktanya bahwa agama sebagai konstitusi negara? Ya. Apa? Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa negara berdasarkan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu udah jelas itu sebetulnya, udah jelas Bahwa siapapun yang tidak beragama itu tidak boleh hidup di Indonesia. Iya. Malahan itu disimbolkan dalam simbol negara yaitu di Pancasila. Dan di Pancasila pun berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Ya. Jadi ada season lagi pertanyaan. Kemudian dari ketuhanan yang Maha Esa dilanjutkan lagi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada season pertanyaan lagi ya Om ya. Ini mungkin terlalu ekstrim buat saya pribadi. Om pribadi setuju nggak ganja dilegalkan di negara Indonesia? Setuju. Cuma persoalannya adalah dibutuhkan ahli-ahli yang bisa membuat regulasi itu untuk dilegalkan. Oh iya, berarti intinya dasarnya Om setuju. Deal. Ya, dan terakhir momen terakhir ya saya Ahli-ahli ini banyak loh. Iya. Ahli dari sisi medis. Iya. Ahli dari sisi ekonomis. Iya betul. Ahli dari sisi menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Ahli dari sisi ketika ada dampak efek domino terhadap pengguna. Iya. Nah, misalnya begini, khusus hari Sabtu jam 3, jam 5, maka negara mempersiapkan tempat untuk melakukan ganja di situ. Dengan nilai sudah tidak lebih dari 3 batang dengan usia 17 tahun ke atas dan atau ada pengecualian ada uang jaminan bahwa dia mampu membeli dan atau bahwa dia adalah seorang anak yang diketahui oleh orang tuanya sebagai bentuk ya rileks dan santai. Nah, itu harus ada ahlinya. Jangan ditafsirkan sendiri bahwa itu melanggar. Secara detail saya mungkin udah paham. Tuhan tidak pernah ada ayat yang mengatakan bahwa ganja itu membahayakan. Hanya ada yang memabukkan itu haram. Dan yang memabukkan itu tidak ganja, amal. Jadi momen sekarang gini ya untuk episode awal saya dengan Om bikin konten, saya ucapkan terima kasih pribadi dan mungkin kata-kata terakhir ya dengar dari Om yaitu seorang tadi maaf Om berkarir di politik. Ya, saya di politik dan saya ucapkan terima kasih ya Om. Saya dari Denking Manajemen, dari Denking Tobacco dan dari keluarga besar Itong Roti atas kedatangannya Om ke markas Itong Roti ya Om ya. Mungkin kata-kata terakhir buat channel YouTube Denking Manajemen, kata-kata terakhir apa dari Om? Silakan. Ya, sebagai generasi penerus, teruslah berbuat dan berkarya, dan jangan takut terhadap situasi dan keadaan. Kesulitan apapun merupakan bagian proses untuk menciptakan kualitas lebih baik lagi, karena proses tidak akan membohongi hasil. Itu cukup. Dan
Jadi generasi muda yang berpikir positif, berpikir kreatif, dan berpikir koreksi, evaluasi, dan apapun harus melalui nilai-nilai akademik yang harus kita lakukan. Jangan berpikiran secara sepihak, tapi berpikiran secara luas sebagai generasi yang bisa menembus batas dalam dunia ini. Terus berkarya. Terus berkarya, channel YouTube Thinking Manajemen. Jangan lupa subscribe, like, and comment, action kreatif dan produktif. Oke. Dan kepada keluarga besar Angkatan Muda Partai Berkarya, jangan lupa like dan subscribe di channel ini dan terus berbuat dan berkarya lebih baik lagi. Salam kedamaian dan salam kemajuan.